Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariati Tamawiwi dari kelas A2 semester 6 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan membuat tugas tentang Glasgow Coma Scale atau GCS, yaitu mengukur tingkat kesadaran dengan dosen pengampu Nurse Alvin Manengkei, SCAP MCAS. Berikut, kesadaran adalah kondisi terjaga atau mampu memahami apa yang sedang terjadi pada diri sendiri, lingkungan, dan keberadaan dirinya di lingkungan. Semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. Selanjutnya, tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode kuantitatif yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, meliputi aspek membuka mata, respon verbal, dan respon motorik dengan skor minimal 3 dan maksimal 15. Penurunan kesadaran bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tingkat penurunan kesadaran berbeda dengan pingsan. Pada kondisi pasien yang pingsan bisa sadar penuh setelahnya, sedangkan pasien dengan penurunan kesadaran bisa menetap dalam waktu lama. Selanjutnya, tingkat kesadaran terbagi menjadi 6, yaitu kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, dan koma. Selanjutnya, tingkat kesadaran kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Apatis, yaitu keadaan kesadaran yang senggan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikap pasien acuh tak acuh, dan kontak mata yang kurang fokus. Berikut tingkat kesadaran delirium, yaitu penurunan kesadaran pasien menjadi gelisah, disorientasi oleh orang, tempat, waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal, terjadi kekacauan motorik, dan gangguan siklus istirahat tidur. Selanjutnya, tingkat kesadaran somnolen, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih lebih dirangsang atau mudah dibangunkan, tetapi akan cepat tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal. Pasien dengan kondisi ini lebih banyak tertidur dan reaksi psikologisnya melambat. Selanjutnya, tingkat kesadaran sopor, yaitu keadaan mengantuk yang dalam seperti tertidur lelap. Pasien masih bisa bangun bila diberikan respon nyeri yang kuat, namun tidak memberikan respon verbal yang baik atau lemah. Pasien dengan kondisi ini memiliki respon pupil dan refleks kornea dengan baik, tetapi sulit mengontrol proses BAB dan BAK. Selanjutnya, tingkat kesadaran koma, yaitu kondisi ketika pasien tidak bisa dibangunkan, penurunan kesadaran yang dalam, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, atau tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Selanjutnya, penyebab penurunan kesadaran, kekurangan oksigen atau hipoksia akibat penurunan aliran darah ke otak, tekanan berlebihan di rongga kepala akibat benturan di kepala atau pecahnya pembuluh darah otak yang menekan jaringan otak, dan terjadi peningkatan tekanan intrakranial atau karena pendarahan, stroke, tumor otak. Kondisi penyakit tertentu seperti pasien dengan diabetes mellitus yang mengalami koma ketoasidosis, keadaan hipo atau hipernatremia, yaitu dehidrasi, asidosis, alkalosis, pengaruh obat-obatan atau alkohol. Respon mata, nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata terdiri dari 4 poin. Yang pertama, jika pasien tidak membuka mata sama sekali walaupun telah diberikan rangsangan nyeri tekan. 2, jika pasien membuka mata akibat tekanan rangsangan nyeri saja. 3, pasien
jika pasien membuka mata setelah mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. 4. Jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Selanjutnya, note stabil tertutup oleh faktor lokalis atau tidak dapat dinilai. Selanjutnya, respon verbal. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan suara terdiri dari 5 poin. Yang pertama, jika pasien tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri. 2. Jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, suara tidak jelas atau bergumam. 3. Jika pasien dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas. 4. Jika pasien dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar. 5. Jika pasien dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu. Selanjutnya, note stabil ada faktor penghalang komunikasi. Selanjutnya, respon motorik. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan gerakan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, jika pasien tidak ada respon gerakan tubuh walaupun sudah diperintah atau diberi rangsangan tekan. 2. Jika pasien hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri atau ekstensi. 3. Jika pasien hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan tekan atau fleksi abnormal. 4. Jika pasien dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang tekanan atau infleksi normal. 5. Jika pasien dapat mengangkat tangan di atas kalvikula pada rangsangan tekanan pada supraorbital dan transepisius atau melokalisir. 6. Jika pasien dapat melakukan gerakan ketika diberikan 2 perintah yang berbeda. Selanjutnya, note stabil paralisis atau faktor penghambat lain. Selanjutnya di sini ada lokasi persendian stimulus tekan. Yang pertama ada tekanan pada jari, yang kedua ada cubitan pada otot trapezius, dan yang ketiga ada tekanan pada cekukan supraorbital. Selanjutnya, klasifikasi skor GCS, kesadaran komposimetis, skor GCS 14-15, kesadaran apatis, skor GCS 12-13, kesadaran delirium, skor GCS 10-11, kesadaran somnolen, skor GCS 9-7, kesadaran sopor, skor GCS 4-8, kesadaran koma, skor GCS 3. Selanjutnya, skala GCS didapat dari menjumlahkan setiap poin yang diperoleh dari 3 indikator pemeriksaan. Skala ini dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang baru mengalami kecelakaan kemudian tidak sadarkan diri sebelum diberi pertolongan lebih lanjut. Sebagai penolong pertama, Anda bisa melaporkan angka GCS kepada pihak medis yang menangani selanjutnya. Perhitungan ini menjadi dasar untuk menentukan penanganan juga untuk penilaian respon terhadap pengobatan yang diberikan. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.